Silakan, tapi ingat ya, setiap kali telepon ke aku secara langsung dan tidak langsung, kita konekin ke YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, karena saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Iya, ngerti sih. Ini saya cuma mau tanya, saya kan mau pulang ke Indonesia, mau cuti. Nah, masalahnya majikan tuh bilang katanya gini, aku kan dengerin podcastnya Ceyuni, katanya kalau mau pulang itu paling tidak paspor harus kurang dari 6 bulan tuh paspor harus diperpanjang dulu, ya kan? Nah, saya kan bulan 12 itu mau cuti pulang, cuman paspor saya itu habis bulan Mei habisnya. Jadi apa yang mau saya tanyakan tuh, apa nanti saya mau cuti itu harus perpanjang paspor dulu, apa enggak itu nggak apa-apa Ceyuni, apa gimana? Saya mau tanya. Oke, kapan kamu cutinya, visamu kapan habisnya, paspormu kapan habisnya, dan kapan kembalinya dari Indonesia ke sini? Aku tuh pulangnya kata majikan disuruhnya bulan 12. Nah, paspornya habisnya bulan Mei. Visaku aku lupa itu kapan visanya. Itu soalnya aku baru kontrak baru renew kontrak baru bulan 9 itu. Oke. Kenapa kamu tidak coba bulan Desember buat paspor baru, Nduk? Iya, masalahnya majikanku bilang katanya gini, ini mau dibookingin. Itu mepet banget, jadi dia tuh beliin tiketnya tuh riweh gitu lah, Riwuhnya? Katanya dia harus kata dia bilang dia harus perpanjang paspor kamu dulu. Nah, sedangkan aku kan bulan 12 kan mau pulang. Itu booking paspornya itu nggak tahu dia tuh tanggal 24. Sedangkan nanti kan pulangku kan bulan 12. Nanti waktunya nurut nggak ya, Ce ya? Nah, buat paspor cepat sih, Nduk. 3 hari 4 hari saja, sayang. Oh, 3 hari. Oke. Ya, kira itu seminggu apa 10 hari. Itu berarti masih bisa ya? Bisa, sayang. Bisa. Misalkan aku nggak perlu perpanjang paspor, itu bisa nggak, Cek? Ya, aku bisa juga. Pulang bisa juga. Bisa, Dok. Cuman ntar mungkin kalau dari custom yang ada di Indonesia itu akan mempertanyakan kenapa nggak renew paspor itu. Kalau pas customnya yang agak ribet, kalau customnya yang nggak ribet ya nggak ditanyain. Jadi kayak untung-untungan gitu. Gitu. Ya udah. Jadi sebenarnya sih bisa aja ya. Bisa. Jadi dua-duanya bisa. Kalau kamu bisa renew paspor dulu ya renew aja. Kalau nggak bisa ya buat paspor aja ya. Terserah mana satu yang kamu suka. Jadi masih bisa, sayang. Nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah bisa ya, Cek ya. Iya. Makasih, Cek. Cuma mau nanya itu aja. Iya, sayang. Selamat sore, Cek. Selamat sore, sayang. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke. Pertanyaannya sebenarnya sama, tapi saya akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda karena Anda terlalu khawatir dan takut. Jadi saya akan tetap menjelaskan dan terus akan menjelaskan sampai kalian nggak ngeh lagi, sampai kalian benar-benar ngerti dan paham. Visa habis, tidak tahu kapan. Paspor habis bulan 5. Liburan bulan Desember. Apakah bisa? Bisa. Apa ada kendala? Ya tergantung nasib. Kok tergantung nasib, Mas Yuni? Ya iyalah, Mbak. Mas Andro aja yang dulu terbangnya kapan, jadinya diundur karena masalah sepele. Karena itu sebenarnya terbang dan enggaknya kan terserah custom yang ada di Indonesia. Jadi bukan saya yang menentukan. Apakah bisa? Ya bisa. Kalau pas customnya yang oke, dilihat, dicek kontrak kerjanya ada, visanya ada, paspornya ada, ya udah diterbangin karena kamu kembali ke majikan yang sama. Kecuali kalau kamu tidak kembali dengan majikan yang sama atau kontrak baru, kemungkinan ada pertanyaan dari custom. Tapi sekali lagi nasib-nasiban. Kalau pas custom yang tidak benar-benar bagus, kita akan ditanya detail-detailnya ini itu. Kalau custom yang enggak, ya udah dilepaskan begitu aja. Jadi saya selalu bilang tergantung nasib. Kalau nasib baik, kadang-kadang ada kesalahan pun tidak diketahui. Tapi kalau pas nasib kurang baik, nggak salah pun dicari kesalahan.
Bener gak? Bener gak? Siapa yang pernah merasakan ini? Soalnya saya pernah merasakan itu. Jadi saat saya tahu bahwa saya salah, tapi dengan PD-nya maju, ternyata nggak dicek. Giliran sudah PD banget, nggak akan ada masalah, ternyata kecek dan ke-cancel tiketnya. Jadi ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sekali lagi selalu nasib-nasiban. Nasib berpihak pada yang beruntung. Jadi kalaupun kamu pintar kalau nggak beruntung, juga tidak ada gunanya. Kamu kaya kalau nggak beruntung juga nggak ada gunanya. Miskin beruntung, ya alhamdulillah. Kalau nggak beruntung ya masalah gitu aja. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, yang pingin libur ke Indonesia, yang pingin jalan-jalan ke Indonesia, yang pingin liburan, jangan lupa berhati-hati dan waspada karena COVID masih terus dan patuhi protokol yang ada. Dan jangan lupa kalau sudah pulang Indonesia balik lagi ke Hong Kong untuk melakukan tes swab. Jangan pernah lupa melakukan tes swab. Jika kalian lupa melakukan tes swab maka akan terjadi denda ya. Sayang dong denda daripada uangnya dikasihkan sama pemerintah Hong Kong 10.000. Yuk party sama saya. Jadi pesta sama saya, syukuran sama saya. Dan satu hal lagi, terima kasih buat teman-teman yang ada di luar sana yang menyisihkan sedikit rezekinya ditaruh di kantor saya. Jujur saya ada uang tidaklah banyak. Saya ada beberapa orang yang sudah memberikan sumbangan, ya tidak banyak, ada 10, 20, ada 100, 200, mbak-mbaknya tiba-tiba menaruh uang di saya. Itu untuk teman-teman yang membutuhkan ya. Karena sekali lagi saya tidak pernah di luar sana, saya tidak tahu situasi luar sana. Kalau kalian tahu kabar teman-temanmu sedang mengalami jatuh atau depresi atau apapun yang membutuhkan uang atau sumbangan apapun, makanan atau pampers atau apapun, saya ada mbak, bukan saya yang ngasih, tapi teman-temanmu, hamba-hamba Tuhan yang sudah menitipkan sedekahnya ke saya. Jadi kalau memang ada teman-temanmu yang memerlukan, baik di Hong Kong ataupun di Indonesia yang mantan-mantan TKW, yang saat ini sedang membutuhkan keuangan, saya tidak bisa menjanjikan banyak karena ada di saya beberapa orang yang sudah mengumpulkan uang ke saya. Jadi saya ingin ini disalurkan pada orang yang berhak karena sedekah orang. Saya punya prinsip satu hal. Titipan sedekah orang itu jangan pernah dipakai bagi orang yang mampu. Jangan pernah diambil sama orang yang bukan haknya. Itu prinsip ya Mbak ya. Bantuan ini buat orang yang membutuhkan. Jadi saya tidak tahu orang-orang di luar sana. Saya tidak begitu kenal banyak orang. Jadi saya minta bantuannya dari teman-teman semuanya. Kalau kalian punya teman yang membutuhkan sedikit sumbangan, sedikit uluran tangan, kasih tahu saya. Dan saya tidak segan-segan untuk menyalurkan apa yang ada di tangan saya dari para hamba Tuhan. Walaupun tidak banyak. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.